Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita mengambil Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Saya beri judul Sang Visioner. Sekali lagi kita buka Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat, kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar dari seorang Nehemia, ya, yang saya sebut sebagai seorang visioner. Ya, dia mempunyai kedudukan yang baik pada saat itu. Ya, dia seorang juru minum di kerajaan Persia untuk Raja Artasasta. Pada saat itu bangsa Israel dibuang di dalam kerajaan tersebut. Lalu kemudian Nehemia melihat, ya, bahwa Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, dan terutama kehidupan rohaninya dari orang-orang Israel pada saat itu mengalami kehancuran, bukan hanya fisik. Ya, lalu hal ini diutarakan kepada raja untuk dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem dan membangun kehidupan jasmani dan rohani dari orang-orang Israel pada saat itu. Ya, dan oleh anugerah Tuhan, Raja Artasastra mendukung, ya, untuk Nehemia kembali ke Yerusalem. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang menyertai Nehemia pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, kita melihat bahwa Nehemia hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang visioner, untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan kehidupan rohani jemaat pada saat itu. Ya, hal yang pertama yang diperlukan untuk menjadi seorang visioner adalah melihat bahwa kehidupannya adalah anugerah Tuhan. Jadi tangan Tuhanlah atau kemurahan Tuhanlah yang membuat kehidupannya seperti sekarang ini. Nehemia bisa menjadi seorang juru minum raja. Itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan tangan Tuhan. Dan ketika dia meminta izin untuk membangun tembok Yerusalem kepada Raja Artasasta, dan apa yang terjadi? Kemurahan Tuhan juga menyertainya pada saat itu. Ayat 18 dikatakan, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku. Ya, jadi Bapak Ibu, kemurahan Tuhan ini bukan hanya sekedar Nehemia bersyukur, tetapi juga menjadi dasar untuk dia mendapatkan dukungan dari orang-orang Israel pada saat itu untuk membangun tembok Yerusalem. Dan bahkan bukan hanya kemurahan, tetapi juga dikatakan tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepada aku. Jadi dengan kata lain, dia melihat tangan Tuhan sungguh-sungguh menyertai kehidupannya. Jadi dua hal ini, ya, yaitu anugerah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai apa yang dilakukan oleh Nehemia ini. Ya, lalu kemudian yang ketiga, kita melihat orang Israel menyambut dengan antusias apa yang menjadi ide dari Nehemia ini, yang adalah datangnya dari Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Mereka dikatakan di dalam ayat 18, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Ya, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.
hal yang terpenting ketiga adalah dukungan dari orang-orang pada saat itu. Itulah yang membuat dalam tempo 52 hari tembok Yerusalem kembali dibangun dan selesai, Bapak Ibu. Dan bukan hanya tembok Yerusalem fisik dibangun, tetapi kehidupan rohani ya dari orang-orang Israel, kehidupan doanya, baca Tauratnya, semua juga dibangun oleh Nehemia. Ya. Dan Nehemia ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pelopor, seorang visioner, membangun kehidupan rohani, membangun kebangunan rohani dari orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Nehemia membangun bukan dengan tanpa hambatan. Ya, banyak orang yang nyinyir pada saat itu. Mereka mengejek apa yang dilakukan oleh Nehemia dan timnya, orang-orang yang mendukungnya pada saat itu untuk membangun kota, membangun tembok Yerusalem. Misalnya seperti Sanballat, Tobia dan lain-lain, mereka mengejek. Ya, mereka merintangi pembangunan tersebut. Tetapi karena mereka percaya apa yang mereka lakukan ya adalah anugerah Tuhan, tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka, dan terutama unity, kesehatian untuk membangun tembok Yerusalem itu. Apapun rintangannya, akhirnya 52 hari mereka selesai membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, saat ini bukan hanya Indonesia tetapi juga gereja membutuhkan visioner. Kita melihat sama seperti Nehemia melihat adanya kemalangan di Indonesia, juga termasuk di gereja. Ya, setelah ada COVID ini, Indonesia mengalami resesi ekonomi. Demikian juga dengan gereja pada akhirnya. Banyak gereja ya yang memberhentikan full timernya, bahkan menyetop pelayanannya ya untuk pelayanan keluar, misi dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Gereja pun terimbas dari COVID-19. Dunia mengalami resesi ekonomi dan pada akhirnya kita melihat gereja yang mengandalkan perpuluhan, persembahan dari jemaat, pada akhirnya keuangan mereka pun juga terhambat ya. Perpuluhan mereka berkurang dan pada akhirnya kehidupan bergereja menjadi tidak seperti dulu. Dan terlebih lagi pada saat ini orang-orang atau jemaat-jemaat lebih berfokus kepada apa yang mereka alami, bukan berfokus kepada Tuhan. Pada akhirnya membawa kelesuhan rohani pada saat ini. Saat ini Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah seorang Nehemia, seorang visioner. Mungkin itu adalah saya, mungkin itu adalah saudara, Bapak Ibu yang dipakai oleh Tuhan untuk melihat kemalangan ini. Ya, melihat bahwa anugerah Tuhan menyertai kita. Tangan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ketika kita menggerak dan menyampaikan ini kepada orang-orang, kita melihat orang-orang di sekitar kita untuk memberikan dukungan untuk kita bisa membawa perubahan. Ya, tidak takut dengan kondisi yang terjadi saat ini. Tapi kita melihat tangan Tuhan, anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Saya percaya saudara dan saya, Bapak Ibu semuanya akan dipakai Tuhan untuk menjadi seperti Nehemia, menjadi seorang visioner. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi jangan melihat kemalangan lalu kita pada akhirnya jatuh di dalam kemalangan itu, dan pada akhirnya fokus kita kepada kemalangan tersebut dan kita hidup di dalam kemalangan tersebut dan tidak melihat anugerah Tuhan, tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau kita melihat kemalangan pada saat ini dan keprihatinan yang terjadi pada saat ini pada Indonesia, pada masyarakat kita, mungkin juga pada gereja kita, yang dibutuhkan adalah seorang Nehemia, ya, seorang visioner. Dan kita bisa menjadi seorang visioner
yang dipakai Tuhan kalau kita melihat anugerah Tuhan dan tangan Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.